Selamat pagi pemirsa, Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia kemarin setelah melakukan kunjungan selama 3 hari dari Selasa hingga Jumat. Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini. Meskipun telah meninggalkan Indonesia, pesan-pesan keteladanan dan juga kesederhanaan dari Paus Fransiskus ini masih terus bergema. Bahkan pesan-pesan tersebut penting untuk jadi bahan renungan dan ditindaklanjuti oleh pemimpin bangsa ini. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 7 September 2024 dengan tema Gema Pesan Keteladanan. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi nanti melalui telepon di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Apa kabar Kang Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita juga alhamdulillah melihat Paus Fransiskus kemarin dalam kondisi sehat dan bisa melanjutkan turnya ya istilahnya yang di Asia Pasifik untuk menuju ke negara selanjutnya yaitu Papua Nugini. Nah, nanti itu kita akan bahas karena ada beberapa pesan keteladanan yang perlu digemakan ya kalau menurut editorial hari ini. Namun kita juga akan membahas beberapa topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia. Bisa Anda simak melalui e-paper pemirsa di gadget Anda masing-masing. Yang pertama ini soal pelanggar etik tidak laik ikut seleksi Capim KPK. Spesifik soal Nurul Gufron yang sudah disanksi sedang oleh Dewas, namun mencalonkan lagi. Kan sudah disanksi ya Kang Ade. Memang apa yang salah dengan jika mencalonkan lagi? Ya, pada akhirnya memang tergantung pada pansel ya. Apakah pansel KPK, Panitia Seleksi Pimpinan KPK, apakah akan meneruskan ke DPR atau membatalkan? Saya kira itu kewenangan dari pansel. Tetapi yang paling penting adalah sudah ada putusan dari Dewan Pengawas KPK ya. Ada sidang kode etik. Dan sidang kode etik itu kemudian menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua Pimpinan KPK, Nurul Gufron. Dia dinyatakan bersalah, dinyatakan tidak patut, dan melanggar etik karena cawe-cawe dalam mutasi di Kementerian Pertanian ya. Jadi ada rekannya, alumni sesama sekolah dulu, menyampaikan bahwa anaknya ada masalah ketika mutasi di Kementan. Kemudian Nurul Gufron menyampaikan, menelpon Sekjen Kementan ketika itu ya, Pak Kasdi, dan kemudian diproses. Nah ini dinyatakan oleh Dewas merupakan pelanggaran etik. Nah, namun saya kira kita perlu memberikan catatan yang sangat penting bahwa Dewas ini ragu-ragu. Dewas ini sangat tidak firm pada putusannya, tidak bisa menciptakan efek jera kepada pimpinan KPK. Seharusnya untuk level-level pimpinan KPK itu sanksi lebih berat, harusnya sanksi pemecatan. Sudah penggaji 20% tidak cukup. Nah, tidak cukup, harus ada pemberhentian. Ini saya kira sangat penting ya. Sehingga eksistensi Dewas sebagai pengawas, sebagai penjaga KPK, sebagai penjaga marwah KPK itu terasa gitu di masyarakat. Ini kan tanggung sanksinya. Harusnya untuk pelanggaran etika, pelanggaran yang memang menunjukkan bahwa seorang pimpinan KPK tidak profesional, cawe-cawe, memperdagangkan pengaruh dan sebagainya. Itu harus ada sanksi sangat berat ya, sanksi pemecatan. Tapi malah mencalonkan diri begitu ya. Tapi kemudian ya sanksinya ya sanksi teguran saja gitu loh. Seperti itu. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting untuk Dewas ya, bagaimana Dewas ke depan harus lebih tegas lagi. Karena kita ke depan tidak hanya memimpin, tidak hanya menyeleksi atau mencari pimpinan KPK, tapi kita juga akan mencari pimpinan Dewas. Nah, kalau Dewas hari ini periode sekarang ini lemah pada putusannya, kita khawatir ini akan menjadi presiden bagi Dewas-Dewas yang akan datang. Kalau untuk pansel catatannya apa Kang Ade yang akan segera memilih? Pansel saya kira tidak boleh ada kompromi ya. Bila mana ada laporan, kemudian laporan itu terverifikasi dan benar, katakan ada pelanggaran etik, pelanggaran pidana dan sebagainya, pansel tidak usah ragu-ragu, langsung dikeluarkan, dicoret ya dalam keikutsertaannya sebagai pimpinan KPK. Jangan kemudian dilempar semuanya ke DPR, jangan. Saya kira itu juga akan merepotkan DPR. Dan boleh jadi nanti ketika kemudian diserahkan ke DPR itu akan berbalik, justru yang melanggar etik lah nantinya akan terpilih. Kan begitu. Kan seperti ketika pemilihan sebelumnya juga begitu. Sudah ada catatan ada pelanggaran etik. Tapi kemudian entah gimana DPR kemudian meloloskan si pelanggar etik itu menjadi pimpinan KPK. Ini kan saya kira musibah ya bagi bagaimana semangat kita untuk memberantas korupsi yang notabene adalah kejahatan luar biasa. Bolanya ada di pansel, tapi yang jelas apalagi ini semua terekspos oleh publik, jadi publik bisa mengawasi ya, nanti bisa melihat sendiri. Kemudian yang kedua ini terkait dengan politik tanpa mahar demi demokrasi sehat. Kita sudah mau pilkada, Kang Ade, masyarakat sudah bersiap untuk memilih calon-calon mereka. Nah, kenapa tanpa mahar ini bisa mewujudkan demokrasi yang sehat, terutama terkait dengan dana kampanye yang
diusulkan agar dibatasin gitu. Nah ini sangat penting politik tanpa mahar. Ini kan kembali ditegaskan oleh Sekjen Partai Nasdem ya, Pak Hermawan Taslim. Beliau mengatakan bahwa tidak ada tawar-menawar lagi. Nasdem tetap pada komitmennya untuk menolak mahar ya dalam pencalonan pilkada. Kita tahu bahwa salah satu yang membebani para calon kepala daerah itu adalah politik mahar. Jadi ketika dia dicalonkan, ketika dia mendapatkan perahu, gitu atau ditawarkan perahu politik untuk berkontestasi, itu ada uangnya di situ. Tiket perahunya mahal ya. Tiket perahunya mahal, bisa langsung besar naik, sekali, bisa ratusan juta bahkan miliaran saya kira. Meskipun bagus itu. dan berkualitas ya. Tapi ini saya kira komitmen Partai Nasdem untuk tetap menciptakan politik tanpa mahar ini harus kita apresiasi, harus kita dukung ya. Karena salah satu high cost politik di Indonesia ini adalah di antaranya mahar ini. Mahar ini menjadi ganjalan juga saya kira bagi para calon kepala daerah ya, yang bermodal sedikit ya. Makanya tidak heran kemudian orang-orang yang mentas, orang-orang yang berkontestasi ikut pilkada, orang-orang yang memang secara kapital banyak, selain juga koneksi politik. Jadi ini saya kira harus dicegah bagaimana biaya politik ini tidak menyusahkan calon, karena ketika dia terbebani dengan biaya politik yang tinggi, maka ketika berkuasa pikirannya itu bukan kepada rakyat. Pikirannya itu bagaimana dia mengembalikan modal, mengembalikan pinjaman, kemudian juga mengembalikan ijon-ijon dari para pengusaha yang membiayai dia ikut kontestasi pilkada. Oke. Kang Ade, ini kan sebenarnya mungkin banyak publik yang sebelumnya skeptis ya soal mahar politik, itu bahkan sudah dibilang ini bukan rahasia lagi. Tapi kita melihat ada beberapa indikator belakangan ini, misalnya demo di depan DPR, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya kan ada upaya effort dari masyarakat untuk mengembalikan demokrasi ke jalur yang benar. Apakah ini artinya kita bisa berharap untuk mengubah yang bukan rahasia itu tadi? Sebenarnya ada harapan di situ. Saya kira masih ada harapan ya ketika demo ribuan mahasiswa dari berbagai daerah, tidak hanya di DPR. Dan yang menarik lagi nih, demo ini juga didukung juga oleh berbagai kalangan. Bahkan para artis juga demo, dosen dan sebagainya, para kampus bergerak. Nah ini menunjukkan bahwa semangat untuk mengembalikan hitoh demokrasi sebagai kedaulatan rakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini harus kita kembalikan. Termasuk konteksnya jika pilkada nanti ya? Jika pilkada nanti, saya kira ruh demokrasi ya ke sana, bagaimana daulat rakyat itu harus ditegakkan, bukan daulat elit, bukan kekuatan para kartel politik ini yang menentukan hitam putihnya kepala daerah di Indonesia. Itulah yang salah satu pesan yang ditangkap dari kedatangan Paus Fransiskus kemarin. Betul. Supaya saya kira konteks sekali kedatangan sangat kontekstual dan relevan ya Kang Ade. Kenapa media Indonesia hari ini menyoroti soal gema pesan keteladanan dari Paus Fransiskus? Ya, banyak pesan-pesan keteladanan, kemudian juga kesederhanaan yang beliau sampaikan ya. Sri Paus Fransiskus sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia dan pemimpin tahta Suci Vatikan. Nah, ada 3 hal yang diusung oleh perjalanan beliau dalam apostolic journey-nya. Pertama adalah faith, fraternity, dan compassion. Faith ini adalah bagaimana meneguhkan keimanan, dalam hal ini adalah iman Katolik. Kemudian persaudaraan, fraternity persaudaraan, dan compassion ini bela rasa. Jadi kita tuh harus mempunyai perasaan kepada orang lain. Jangan kita memenangkan perasaan sendiri, terutama perasaan orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Saya kira perjalanan Asia Pasifik ya, turnya Sri Paus ini ke Asia Pasifik dan Indonesia ini mendapatkan kehormatan sebagai negara pertama. Nah ini saya kira sangat konteks ya, kita memasuki tahun politik setelah Pilpres kemarin, kita akan menghadapi Pilkada tanggal 27 November. Ini sangat penting sekali. Ada satu pidatonya Sri Paus, beliau mengatakan bahwa pihak berkuasa tidak boleh memaksakan kepentingannya, tidak boleh memaksakan visinya, tidak boleh memaksakan kepentingannya gitu. Nah ini menarik menurut saya. Itu hanya salah satu ya. Ya, saya kira siapapun kita tidak boleh memaksakan kepentingan kita sendiri. Apalagi dalam dunia politik, kita akan menghadapi pilkada, jangan kita memaksakan kepentingan kita sendiri, tapi yang paling penting adalah bagaimana kepentingan rakyat harus didahulukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena itu seperti mengembalikan bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, gema pesan keteladanan. Selamat menyaksikan. Gema pesan keteladanan. Paus Fransiskus telah meninggalkan Indonesia kemarin.
setelah melakukan kunjungan selama 3 hari dari Selasa 3 September sampai Jumat 6 September 2024. Pemimpin Gereja Katolik dunia itu melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini. Meski telah meninggalkan Indonesia, pesan-pesan keteladanan dan kesederhanaan dari Paus Fransiskus masih terus bergema. Bahkan pesan-pesan tersebut penting untuk jadi bahan renungan dan ditindaklanjuti pemimpin bangsa ini, terutama terkait dengan situasi demokrasi dan politik di tanah air saat ini, yang dalam berbagai survei indeks demokrasi kian memburuk belakangan ini. Pernyataan Paus soal adanya ketegangan lantaran pihak berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka merupakan sentilan buat politisi dan penguasa negeri ini. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan yang dilakukan dengan memorak-porandakan demokrasi, apapun mesti diakhiri. Dalam beberapa bulan terakhir ini, rakyat negeri ini seperti disajikan dengan riuh rendah upaya elit pemegang kekuasaan untuk memperpanjang pengaruh kekuasaannya dengan melakukan manuver dengan berbagai cara. Termasuk dengan meluncurkan undang-undang kontroversial untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan seperti rencana meluncurkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk menghindari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Upaya untuk memukul mundur demokrasi juga terlihat secara kasat mata dengan melakukan berbagai prakondisi agar partai politik satu suara untuk menentukan calon-calon kepala daerah. Akibatnya, hanya ada satu kelompok koalisi yang berkuasa sehingga mudah menentukan segalanya. Kedatangan Paus ke Indonesia juga secara sangat kebetulan bertepatan menjelang digelarnya pesta besar pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 yang akan digelar 27 November nanti. Maka, bukan tidak kebetulan juga jika Paus mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga keragaman. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang harus dijaga. Karena itu, tidak salah Paus sangat mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paus sangat tidak menginginkan terjadinya pertikaian bahkan pertumpahan darah di antara suku-suku tersebut, seperti banyak terjadi di sejumlah negara. Karena itulah, Paus dengan tegas menyatakan mendoakan kedamaian Indonesia. Kehadiran Paus kembali mengingatkan bangsa kita untuk kembali ke demokrasi sesungguhnya, bahwa dalam tubuh demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Penguasa adalah pelayan rakyat, bukan penguasa rakyat, apalagi menjadi penekan atau penindas rakyat. Pesan Paus agar setiap konflik dan perselisihan untuk diselesaikan secara dialog juga perlu direnungkan oleh para elit dan pemimpin negeri ini. Banyak peristiwa konflik penguasa dengan rakyat berujung pertumpahan darah. Kasus Rempang contohnya. Kita berharap dengan kedatangan Paus, para elit, penguasa, partai politik, dan juga rakyat di negeri ini bisa mengambil hikmah dan meneladani pesan-pesan dan aksi nyata dari pemimpin tertinggi umat Katolik itu. Tentu juga menerapkannya dalam kehidupan berdemokrasi menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari,
Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, saatnya kami undang Anda untuk memberikan opini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Gema Pesan Keteladanan dari Sosok Paus Fransiskus. Kita akan sapa yang pertama ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasrik silakan menanggapi. Ya, baik. Di saat bangsa kita sangat terasa ada pergeseran nilai tentang keteladanan, ada tamu kita yang datang justru memberikan pesan-pesan keteladanan yang walaupun katakan apa yang disampaikan oleh Paus itu katakan di negara kita yang tidak sesuai, ini yang harus perlu dijadi pelajaran khususnya kepada pemimpin kita. Karena apa? Keteladanan dalam sebuah negara itu harus ditunjukkan oleh pemimpin, dan pemimpin itu adalah pemimpin tertinggi seperti Paus di Vatikan begitu. Nah sekarang bangsa kita itu merasakan bagaimana keteladanan itu sudah hampir tidak dirasakan, di mana pemimpin hanya memikirkan keluarganya, tidak memikirkan masyarakatnya. Kemudian pemimpin juga tidak melayani masyarakat, sering melanggar aturan, bahkan hanya mementingkan kelompok dan keluarganya. Kemudian di mana tanggung jawabnya dia sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan keteladanan kepada rakyat kita. Nah ke depan kita berharap sebentar lagi kita punya pemimpin yang baru, tolong hal-hal yang tidak baik selama ini menjadi evaluasi dan ke depan harus diperbaiki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mas Iqbal, Mas Ade. Tema yang dibedah oleh editor pagi hari ini sangat sangat menyentuh nih. Gema pesan keteladanan. Jadi Indonesia dan kunjungan Paus Fransiskus 3 hari ini dapat berkah sebenarnya bagi semua umat ya. Dan lagi pesan moral beliau ini yang harus ditindaklanjuti oleh para petinggi kita yang khusus notabene yang akan jadi pemimpin. Contoh presiden dan wakil presiden. Itu tidak lama lagi kita anggota DPR RI akan dilantik juga begitu sampai ke daerah. Jadi pesan-pesan moral keteladanan ini harus ditindaklanjuti setidaknya ini kan pesan dari orang boleh katakan ya orang hebat lah, tokoh hebat seluruh internasional. Ya apa salahnya kita mengapakan sebesar bangsa Indonesia diingatkan oleh itu sangat bermanfaat lah bagi saya. Tidak usah ditarik ke masalah agama itu. Ini orang hebat, orang besar yang begitu peduli ya dengan ekonomi, peduli dengan ketertindasan. Jadi ini harus kita Baik, jadi pesan terpentingnya untuk pemimpin selanjutnya ya, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Ya. Pak John, terima kasih sudah memberikan suara Anda untuk editorial Media Indonesia. Kang Ade, menarik ini, jadi udah berbicara bukan soal agama tapi soal kepemimpinan juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Semua berawal dari rumah yang baik, yang nyaman, membangun mimpi dalam lingkungan yang menaungi, yang kokoh, berfondasi kuat di bawah atap yang sama, yang hangat, mudah dicari, dekat dengan berbagai kemudahan. Dari mimpi seorang diri sampai mimpi bersama, berkah kita bisa dimulai di sini. Villa Rizky Insani. Berbagai peristiwa yang terjadi hari ini dan menjadi sorotan publik akan kami ulas di Prime Time News.
Kami menyajikan dialog-dialog mendalam dan up to date dengan narasumber yang relevan. Kami memberi makna dalam setiap peristiwa. Prime Time News, setiap hari jam 5:30 sore. Top News, setiap hari, live jam 8 malam. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Kang Ade. Jadi tadi kalau sudah kita merangkum apa pesan keteladanan yang harus diterapkan oleh pemimpin kita terutama. Ya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan universal ya, tidak hanya untuk agama Katolik ya, tetapi juga untuk seluruh dunia, seluruh umat ya. Ada dua hal misalnya soal fraternity dan compassion, soal persaudaraan dan bela rasa. Bela rasa ini kan tenggang rasa ya, bagaimana kita menenggang rasa, kita punya perasaan terhadap orang lain. Oleh karena itu kita dalam konteks politik itu kita tidak boleh memakai prinsip homo homini lupus. Jadi manusia memangsa sesamanya atau politik Machiavelli ya. Nah ini saya kira harus dihindarkan ya, apalagi kita dalam konteks politik kita akan menghadapi pilkada. Karena ini saya kira sangat penting sekali soal bagaimana kita menjaga persaudaraan di tengah keberagaman kita. Kita punya 1.300 suku bangsa, belum lagi agama, adat istiadat dan sebagainya. Ini harus dijaga. Dalam konteks politik begitu juga. Saya kira keanekaragaman, bagaimana rakyat mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik. Jangan kemudian dipaksakan bagaimana disiapkan kota kosong ataupun calon abal-abal misalnya seperti itu dengan dominasi calon tertentu misalnya. Ini saya kira harus dihindarkan sehingga dalam konteks politik kita betul-betul sehat, kita mampu menegakkan demokrasi secara baik dan benar. Begitu pula wakil rakyat ya. Betul, begitu pula wakil rakyat seperti yang itu. Yang harus mewakili rakyat bukan mewakili kepentingan sendiri. Betul, saya kira seperti itu. Wakil rakyat harus betul-betul mewakili rakyat, jangan kemudian dia menunggu sinyal dari partai. Nah itu saya kira harus kita kembalikan ke arah sana sehingga betul-betul hakikat demokrasi betul-betul kita rasakan bersama. Dan demokrasi yang sehat itu apabila sesama elit politik dan kita semua sebagai bangsa Indonesia mampu menjaga etika dan hukum. Jangan atas nama kepentingan pribadi kemudian hukum diterabas, MK diterabas, MA diterabas untuk menggolkan kepentingannya. Atau ini saya kira tidak boleh lagi terjadi ke depannya. Karena kalau misalnya ini terus terjadi, maka ini kemunduran. Usia kemerdekaan Indonesia 79 tahun. Ketika kita kemudian bagaimana bisa mengangkangi etika, bisa mengangkangi hukum, maka ini adalah kemunduran. Indonesia tidak akan maju. Bukan kemajuan Indonesia, tapi kemunduran Indonesia. Ini saya kira harus dicegah. Jadi oleh karena itu kehadiran Sri Paus Fransiskus datang ke Indonesia ini ada sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia. Kita menjaga keragaman, kita juga menjaga keragaman politik dan sebagainya. Kita yang paling penting kita membela rasa compassion kata Sri Paus ya. Jadi kita harus punya tenggang rasa dalam politik itu. Mas Ade terima kasih. Ya, kita gemakan terus ya pesan keteladanan dari Paus Fransiskus. Dan pemirsa kita berharap dengan kedatangan Paus, para elit, penguasa, partai politik dan juga rakyat di negeri ini bisa mengambil hikmah dan meneladani pesan-pesan dan aksi nyata dari pemimpin tertinggi umat Katolik itu. Tentu juga menerapkannya dalam kehidupan berdemokrasi menuju Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.